Halo sobat online, kembali lagi bersama saya di kelas online. Kali ini kita masuk ke bagian berapa ya? Ini masih di pemrograman dasar dan kita akan mengenal struktur pemrograman dasar C++ ya. Siapkan telinga, fokuskan mata dan konsentrasi. Oke, langsung aja di sini kita buka presentasi dari Canva ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian struktur pemrograman C++ ya. Nah, di sini kita kemarin udah bahas ya bahasa pemrograman itu apa dan jenis-jenis bahasa pemrograman itu apa ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sejarahnya dari bahasa C ya. Kenapa itu bahasa pemrograman C++ itu bisa menjadi ada plus-plusnya gitu ya, bisa ada plus-plusnya kayak gini. Padahal awalnya itu dari bahasa C ya. Jadi bahasa C ini dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1967 sampai 1973 di Bell Labs ya. Kalau nggak salah itu di Ciputat ya, jadi Amerika ya. Oke, dan dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup menjadi C++ yang awal mula kemunculannya itu dimulai saat pengembangan sistem operasi Unix ya, sebelum adanya Windows. Nah, kita lanjut lagi. Mengapa kita harus menggunakan bahasa C++? Nah, bahasa C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer ya. Jadi ketika zamannya itu sering dipakai ya untuk C++ ya. Nah, terus ini juga bahasa pemrograman yang serbaguna juga ya, memiliki cakupan yang luas banget gitu ya. Untuk di beberapa bidang pengembangan seperti aplikasi desktop, ya, permainan, video game ya kayak microcontroller juga bisa ya, kecuali ada bahasa pemrograman khusus ya untuk website, mobile ya dan lain-lain, itu khusus ya. Kalau website itu kalau nggak salah itu pakai Python ya, pakai PHP juga bisa. Nah, namun untuk C++ ini dia bisa di bidang, nah ini nih, di bidang di desktop ya, di permainan video juga bisa. Nah, tapi sekarang ada itu ya, ada Java ya yang lebih baru dari C++. Namun ini nggak apa-apa ya kita belajar C++ karena ini bahasa pemrograman paling dasar ya buat kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita berbicara tentang compiler IDE ya. Compiler itu adalah salah satu aplikasi ya, salah satu aplikasi untuk mengcompile atau menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin ya, karena komputer itu hanya mengetahui bahasa mesin ya, tidak mengetahui bahasa manusia dan juga tidak mengetahui bahasa yang telah dikembangkan oleh manusia ya, seperti C++ ini ya. Jadi komputer itu hanya tahu bahasa mesin. Contohnya bahasa mesin itu apa? Bahasa mesin itu contohnya kayak assembler ya, atau 01011100 ya, hanya mengenal angka 1 dan 0 ya. Seperti itu ya, itu bahasa mesin itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika orang zaman itu ya, dulu ketika zaman dulu itu bagaimana nih supaya komputer itu bisa mengetahui setengah bahasa manusia dan setengah bahasa mesin gitu ya. Jadi diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman seperti assembler, seperti C++, C# ya, dan lain-lain. Jadi terbentuklah sebuah bahasa pemrograman C++ sebagai jalur komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, seperti itu. Namun si bahasa C++ ini harus dikompil ya, artinya diterjemahkan ya oleh si aplikasinya gitu ya. Aplikasi Visual Studio Code maupun Dev C++ ataupun NetBeans. Nah, lalu diterjemahkanlah bahasa pemrograman tersebut oleh manusia, diterjemahkan oleh aplikasi, setelah itu eksekusi oleh komputer ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi pokoknya dari bahasa pemrograman dia dikompil, diterjemahkan ke bahasa mesin dan dieksekusi oleh komputer. Nah, itu tahapannya ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada struktur dasar dari bahasa C++ ya, atau bahasa C ya.
hampir sama-sama sih. Nah, cuman di sini ini lebih dasar ya. Ya, ini ada include IOStream. Nah, jadi maksud include IOStream itu adalah menyatakan ini sebagai header ya. Include IOStream dan using namespace std ini adalah bagian header ya teman-teman. Ini bagian header. Nah, di sini deklarasi fungsi-fungsi dan objek-objek yang digunakan untuk memasukkan ataupun keluaran. Nah, seperti itu ya. Dengan menyertakan IOStream, Anda dapat menggunakan objek seperti cin ya atau cout ya. Ini dibacanya bukan cin ya, bukan cinta ya, bukan. Tapi cin ya atau input ya. Atau cout. Ini bukan code tapi cout ya. Cout atau cin itu adalah console in dan console out ya, seperti itu. Nah, untuk include IOStream ini wajib dipakai karena ini adalah library atau perpustakaan ya dari bahasa C++. Nah, jadi kita itu harus harus memasukkan terlebih dahulu include IOStream ini, perpustakaan ini ya, dikenalkan ke mesin compilernya ya. Jadi ini pustakanya nih, pustaka buku ya, seperti itu ya. Lalu ditambah dengan using namespace std ya. Nah, using namespace std ini adalah kita menggunakan karakter dan simbol ya dari buku-buku std ya. Nah, buku itu disimpannya di mana? Pastinya di perpustakaan ya. Nah, di sini seperti itu. Lalu ada yang namanya int main atau init main ya. Nah, init main ini adalah baris yang menandai dimulainya atau mengawali ya, permulaan awal untuk mengeksekusi program yang akan kita ketik di sini ya. Nah, ini adalah programnya ya. Nah, ini adalah entry-nya ya. Entry itu adalah awal atau pintu ya, pintu untuk masuk ke sebuah kamar, dan ditutup lagi dengan return ya, pintunya ditutup dengan return 0. Nah, return 0 ini pernyataan return adalah tanda bahwa program akan berhenti sampai di sini dan dikembalikan ke main. Nah, jadi membaca setelah init main itu membaca, mengeksekusi ya, komputer menerjemahkan, lalu dieksekusi, lalu ditutup. Nah, berarti programnya itu selesai sampai return 0 ya. Tapi Bang, nggak apa-apa kalau misalkan nggak pakai return, nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak pakai return juga, cuman ini udah sesuai dengan prosedurnya. Takutnya kalau misalkan nggak pakai return itu error ya, dan itu susah ya. Kalau misalkan bayangkannya kalian membuat sebuah program yang panjang gitu ya, sampai ratusan poin gitu, itu kan sulit ya mencarinya gitu ya kalau misalkan ada error seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, analoginya itu seperti ini ya. Include IOStream itu analoginya ya. Kalau di contohnya sehari-hari itu include itu artinya seperti memasukkan ya. Nah, include memasukkan, IOStream itu artinya perpustakaan. Berarti kamu memasukkan perpustakaan ke dalam sebuah program. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus using namespace std ya, kalau di dalam contoh sehari-hari itu using itu artinya menggunakan, dan namespace std itu artinya menggunakan seluruh karakter atau simbol dalam sebuah buku std ini ya, yang diambil dari include IOStream, dari perpustakaan yang kalian masukkan. Nah, seperti itu ya. Lalu ada init main ya. Nah, init main ini kalau dalam contoh sehari-hari yaitu tombol untuk memulai atau menyalakan. Kayak kalian nonton TV ya, kalian menyalakan dahulu tombolnya untuk menikmati film-film atau acara di dalam TV tersebut. Nah, kalau misalkan filmnya udah selesai, kalian udah beres nonton filmnya, kalian langsung menekan tombol off atau tombol selesai, return ya. Ini, nah seperti itu ya analoginya dalam contoh sehari-hari. Kita lanjut lagi. Di sini ada struktur programnya ya. Nah, ini nih, cout ya, terus ada karakter atau simbol seperti ini, dan ada kalimat halo dunia ya, lalu titik koma seperti ini, ada kutip juga ya. Nah, di sini
si out itu artinya console out seperti yang saya terangkan tadi ya. Console out itu untuk menampilkan, tampilkan ya, tampilkan seperti itu ya. Lalu ada tanda panah ke kiri ya, artinya itu menggunakan. Lalu di sini ada kalimat halo dunia dengan menggunakan alat si out ya. Jadi artinya itu adalah si out terus simbol seperti ini, dan di sini ada kalimat serta kutip ya. Oh, ada titik koma. Nah, di sini kalimat halo dunia ini ditampilkan menggunakan alat penampil yaitu si out atau console out ya. Nah, tanda kutip ini menandakan bahwa kalimat itu panjangnya itu dari sini sampai ke sini. Lalu titik koma itu adalah bahwa program yang kalian tulis ya, ini si out halo dunia itu selesai ya, selesai di sini ya, di ujung ini, dan dimatikan oleh return 0 ya. Paham ya sampai di situ ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan yang lain silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nah, terus ada yang namanya bukan tanda ya, karakter atau simbol-simbol yang lain selain daripada hashtag atau kutip ya. Nah, itu disebutnya simbol ya, kutip, terus ada panah-panah, terus ada titik koma, ada kurung kurawal, itu disebutnya adalah simbol ya, atau punctuator ya. Punctuator itu tanda yang terdapat dalam bahasa pemrograman ya. Nah, berikut beberapa punctuator pada bahasa C++ itu ada banyak ya, ada parantis ya, kayak kurung seperti ini ya, parantis. Nah, ini arti-artinya ya, digunakan untuk melakukan pengelompokan pada ekspresi yang ada di kode program ya. Terus ada braces, nah kurung kurawal ini untuk memulai dan mengakhiri sebuah kelompok pernyataan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita membuat pernyataan atau program si out halo dunia. Nah, ini adalah braces, kita mengawali pernyataan dan kita mengakhiri pernyataannya di bawah ya. Terus ada semikolon ya, atau titik 2 dan titik koma ya. Nah, itu digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Contohnya kayak pernyataan atau program ya. Nah, contohnya kayak si out terus panah halo dunia. Pernyataannya itu sampai sini aja ya, seperti itu. Biasanya ini juga ada yang namanya endlist ya. Endlist itu kayak contohnya kayak gini ya. Endlist itu si out, misalkannya si out ya, si out. Sini kutip ya, halo dunia. Endlist biasanya di sini. Nah, ini endl ya, endl terus titik koma. Nah, biasanya ada seperti ini ya, endlist. Endlist juga sama ya fungsinya dengan titik koma, namun lebih di apa ya namanya? Lebih diperkuat ya, dipertegas lagi bahwa pernyataan ini ya selesai sampai endlist ya. Endlist ini menyelesaikan bagian ya, panah ini bagian pernyataan ini ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di punctuator. Lalu ada equal sign, ditandai dengan ini ya. Nah, ditandai dengan sama dengan ya, seperti itu. Digunakan untuk memberikan nilai terhadap sebuah variabel dari jadi tanda sama dengan itu adalah sebuah simbol ya, bahwa variabel itu memiliki sebuah nilai. Contohnya misalkan 1 tambah 1 itu adalah 2 ya, atau 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Sama sih kayak matematika ya, artinya seperti itu. Nah, atau kayak gini ya. Nah, ini ada contohnya ya, int barang ya, misalkan sama dengan meja. Jadi barang itu adalah meja, atau barang sama dengan meja ya. Terus ada koma, ada bracket ya, ditandai kurung siku-siku seperti ini untuk mengindikasikan array atau multidimensi. Nah, array itu seperti misalkan kita memiliki kata hewan, tapi di dalam hewan itu kan hewan banyak ya, ada hewan karnivora, herbivora, terus ada hewan omnivora. Nah, yang misalkan di sini kita hewannya ini ya, misalkan ya. Nah, kita akan menyatakan hewan ya, hewan, ada hewan jenis apa saja ya, hewan jenis apa saja misalkan ya.
Nah, di sini si koma, kutip ya, maaf kutipnya tadi harusnya di sini ya. Hewan apa saja ya, misalkan seperti itu. Nah, lalu di sini si out juga, si out misal ya, ini misal ya, si out. Nah, sini misalkan ya, ini ada hewan herbivora ya, nah misalkan di sini hewannya jenis apa aja ya, hewan itu ada banyak ya, ada herbivora ya, herbivora. Sebenarnya ini codingnya salah ya, makanya ini ada merah seperti ini. Nah, ada merah seperti ini salah ya, nggak apa-apa ya, ini hanya sebuah contoh saja. Ada herbivora ya, terus ada omnivora ya. Nah, jadi penulisan kurung siku itu seperti ini ya, ada herbivora, omnivora, dan banyak lagi ya jenis hewan. Terus di sini ini ada yang namanya kutip ya, yang kayak gini ya. Nah, itu sebuah pernyataan juga bahwa kita akan mengisi kalimat ya di bagian kutip itu. Terus digunakan untuk membuat teks ya, untuk membuat kalimat. Nah, terus ada slash ya, ditandai dengan garis miring ya, itu untuk memberikan sebuah komentar ya pada sintak yang sedang ditulis. Jadi si slash ini maksudnya itu, nah dari coding yang tadi dibuat maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba untuk memakai slash atau komentar yang tadi saya jelaskan. Misalkan di sini kita ketik misalkan seperti ini ya. Nah, kita coba compile lagi, ini di close dulu ya, kita coba compile lagi. Nah, maka apa yang saya tulis di bagian komentar di sini itu tidak akan tampil di konsol ya. Kenapa tidak tampil? Karena ini hanya sebuah komentar ya. Nah, jadi silakan teman-teman di rumah coba sintak program ini ya. Nah, kita belajar bareng-bareng ya, bagaimana cara membuat teks Halo Dunia ini agar muncul di konsol ya. Nah, jadi konsol itu ini ya teman-teman ya, yang dimaksud konsol itu ya, kayak cout, console out, atau console in ya. Jadi konsol itu tampilannya itu seperti ini. Nah, oke teman-teman, paham ya sampai di sini ya. Nah, jadi fungsi slash itu atau komentar itu seperti itu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tugasnya buat kalian, tugasnya itu silahkan ikuti. Nah, ikuti coding ini ya, nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, ini juga buat bahan latihan di rumah ya, silahkan kalian belajar. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Next kita akan belajar lagi pemrograman dasar ya.